Baik ya, materinya mengenai uji keteracakan. Jadi test of randomness. Jadi eh, kita ingin menguji misalnya eh, datangnya nasabah gitu ya, datangnya nasabah dalam sebuah loket tiket. Nah, andaikan misalnya eh, kalau kita definisikan atau kalau misalnya ada 10 orang itu dilihat dari labelnya itu misalnya laki-laki dan perempuan, jadi male dan female ya, male dan female. Dan andaikan dari 10 itu 5 laki-laki dan 5 perempuan. Nah, bisa saja 5 laki dan perempuan itu salah satu kemungkinan urutannya seperti ini. Jadi M itu male laki-laki, F female perempuan. Jadi MF, 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 MF gitu ya. Nah, nah, yang seperti ini itu jadi misalnya kalau urutannya seperti ini itu apakah urutan seperti ini itu tergolong acak? Acak dengan label tadi, labelnya jenis kelamin tadi atau gender tadi ya. Karena 5 laki-laki, 5 perempuan itu bisa saja urutannya seperti ini. Jadi 5 pertama itu laki-laki jadi M M M M M gitu ya. Baru perempuan semua atau sebaliknya. Atau F F F F semua 5 kali baru M ya. Jadi gitu. Nah, kita ingin menguji keterlecakan itu dengan konsep apa yang disebut dengan run ya. Run, 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 lari ya. Jadi kita definisikan apa itu yang disebut dengan run. Kita bisa mungkin kalau mau diterjemahkan ya larian gitu ya. Suatu run itu didefinisikan sebagai ya suatu hal yang berurutan, ya, succession itu urutan, ya. Dari satu atau lebih tipe simbol, dari satu atau lebih tipe simbol. Tadi simbolnya M dan F ya. Ya. Yang diikuti ya, yang diikuti absolut ya, ya. Dan didahului ya, diikuti dan didahului. Jadi diikuti dan didahului ya dengan simbol yang berbeda atau bukan simbol sama sekali. Ya. Dengan simbol yang berbeda atau bukan simbol sama sekali. Nah, kenapa ada tambahan no symbol at all atau bukan simbol sama sekali? Karena ini ada kata-kata diikuti dan didahului. Tentunya yang paling depan, yang datang paling duluan itu nggak ada yang mendahului, makanya no symbol at all. Demikian juga yang paling belakang itu juga nggak ada yang mengikuti. Ya. Jadi no symbol at all itu karena yang paling depan itu tidak ada yang mendahului dan yang paling belakang tidak ada yang mengikuti. Ya. Jadi yang jelas di sini ada satu hal yang berturut-turut dari satu atau lebih tipe simbol, misalnya male atau female, ya, yang diikuti atau didahului dengan simbol atau tidak simbol sama sekali. Oke, tentunya kalau urutan tersebut itu tidak acak itu berarti punya pola. Ya. Kalau tidak acak itu artinya dia punya pola. Ya. Punya pola. Tentunya ada kecenderungan bahwa simbol-simbol itu memiliki pola ya. Ini kan dikatakan memiliki pola dalam urutan itu. Gitu. Dalam apa namanya mereka yang hadir itu. Nah, atas dasar itulah uji keteracaan itu dibangun. Jadi salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan apa yang disebut dengan run. Jadi jumlah run.
jumlah suatu run, ya. Nah, tadi definisinya sudah ada di situ. Nah, yang akan kita bicarakan di sini adalah uji tersebut itu berdasarkan jumlah dari run. Karena karena ada dua, ya, male sama female, masing-masing bisa membentuk suatu run, ya, membentuk suatu larian atau run gitu aja lah. Kalau terjemahkan kadang-kadang malah lucu. Ya. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya tipe pertama itu kita notasikan ada sebanyak N1, ada N1 simbol dari tipe 1 dan N2 simbol dari tipe 2. Jadi kalau misalnya dalam hal teladan tadi, misalnya tipe 1 itu misalnya male, N1-nya ada 5 tadi. Tipe 2 itu female, N2-nya juga 5. Ya. Sehingga kalau kita jumlahkan, jadi banyaknya orang yang kita amati tadi misalnya, itu N1 plus N2 sama dengan N. Jadi N-nya tadi 10. N-nya 10. Andaikan kita notasikan R1 itu adalah banyaknya run. Ya. Banyaknya run dari elemen tipe 1, tipe pertama, male misalnya. Sedang R2 adalah banyaknya run dari tipe 2, yaitu misalnya female. Ya. Maka untuk menurunkan atau menderive, untuk menurunkan, ya, untuk menurunkan suatu uji keteracakan berdasarkan banyaknya run. Jadi kalau R1 adalah run tipe 1, R2 run tipe 2, R adalah banyaknya run. Nah, ya. Kita memerlukan suatu distribusi atau sebaran peluang dari run tersebut. Ya. Apabila hipotesis nol dari keteracakan tersebut benar. Ya. Jadi terjemahan dari Benton hipotesis is true itu apabila hipotesis nol itu benar. Nah, bagaimana distribusi dari R? Exact nol distribution. Jadi bagaimana sebaran pasti dari pembaca yang namanya R ini, atau katakanlah statistik bahkan, ya, yang namanya R. Jadi R di sini itu akan kita peroleh pertama dengan cara menentukan fungsi sebaran bersama. Fungsi sebaran bersama R1 dan R2. Berapa banyak run dari tipe 1 dan berapa banyak run dari tipe 2. Sehingga kalau R1 dan R2 kita peroleh, nah kita bisa jumlahkan. Oke, R-nya sama dengan jumlah dari kedua. Nah, sekarang kalau hipotesis nol benar, maka, ya, setiap arrangement, setiap pengaturan sebanyak N1 plus N2 objek tadi, jadi kalau 5 plus 5 dari 10, itu memiliki kesempatan yang sama. Equi itu sama, probable kemungkinan yang sama, ya, kemungkinan yang sama. Oke, nah bentar, ini ada gangguannya. Dari sebanyak N1 tadi, maka kalau kita notasikan banyaknya run dari tipe 1 itu R1, dan banyaknya run dari tipe 2 itu R2, maka kalau ini pembaca yang huruf besar itu pembacanya, kalau ini nilainya, ya, ini pembaca nilainya, ya, maka sebagai penyebutnya, tadi kan equiprobable. Jadi equiprobable itu yang di bawahnya itu berapa? Jadi penyebut. Jadi seperberapa. Jadi kalau seperti itu, maka banyaknya keseluruhan
kemungkinan kalau N ini, kalau kita tahu kalau N objek yang semuanya berbeda, kalau N objek yang semuanya berbeda, maka banyaknya susunan adalah N faktorial. Tetapi apabila N itu merupakan jumlah dari N1, ya, N1 tipe yang sama, dan N2 tipe yang sama dari tipe 2, ya, maka banyak kemungkinan susunan tersebut adalah N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial. Ini sebagai penyebutnya. Nah, oke. Nah, ya. Nah, sekarang ini ada hal-hal yang penting karena tadi sewaktu kita mengelaborasi M di sini, M-nya ada 5, F-nya ada 5. Kita tidak bisa di sini tidak bisa membedakan karena hanya label F F F F. Apakah F ini dan F ini sama atau berbeda? Nah, kita nggak sama semua, ya. Kita nggak sama semua. Oleh karenanya ada lema yang nanti kita gunakan. Lema yang nanti kita gunakan atau teorema kecil yang nanti kita gunakan, yaitu yang bunyinya begini. Ya. Ini banyaknya cara yang dapat dibedakan. Ya. Banyaknya cara yang dapat dibedakan. Ya. Mendistribusikan objek-objek, ya, objek-objek yang mirip sebanyak N-like objek. Objek-objek yang sama, sebut saja sama, ya, sebanyak N. Jadi misalnya kita punya N bola merah, 3 atau 5, katakanlah 5 bola merah, ya. Pokoknya N bola merah yang tidak kita bisa bedakan. Kalau diberi nomor bisa dibedakan, ini nggak bisa dibedakan, atau kelereng lah, kelereng yang sama persis, yang kita tidak bisa membedakan, N-like objek. Ke dalam, nah ini R, ya, distinguishable cell. Jadi katakanlah ini sel atau kantong atau kotak yang dapat dibedakan. Kalau di sini dapat dibedakan, ya. Oke. Nah, ke dalam kantong-kantong atau kotak-kotak tersebut atau sel tersebut dengan syarat nggak boleh ada yang kosong. Nah, nggak boleh ada kantong yang kosong. Ya. Maka banyaknya susunan tersebut ada sebanyak kombinasi R-1 dari N-1. Ya. Tentunya R-nya harus lebih besar atau sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan N-nya juga harus lebih besar atau sama dengan R. Gitu ya. Oke. Kita lihat begini ilustrasinya. Ya. Oke, ilustrasinya. Saya pergi ke Excel dulu, ya. Oke. Ini Excel, ya. Nah, ilustrasinya begini. Andaikan kita punya 5 kelereng yang sama warnanya, sama besarnya, ukurannya sama, nggak bisa dibedakan. 5 ini akan kita masukkan ke kantong ABC. A, B, C. Ya. Maka kemungkinan susunan di mana kelima kelereng ini dimasukkan ke kantong ABC, D bukan ya, D untuk keperluan bawahnya. Itu misalnya seperti ini. Yang A, jadi A ini bisa dibedakan. Jadi tempatnya selnya bisa dibedakan, sedang yang kita masukkan ini nggak bisa dibedakan. Jadi 113 jumlahnya 5, ya. Nah, bisa aja yang 3 itu di kantong B, bisa saja yang 3 itu di kantong A. Atau 122, di mana yang 1 itu di A, B, C 2 semua, atau satunya di B, yang lain 2, atau satunya di C, yang lain 2. Jumlahnya 5. Ya, jumlahnya 5. Nah, sekarang jadi ada berapa kemungkinan? Nah, ini kan sudah saya buat semua kemungkinannya. Ada 6. Apa benar tadi? Kombinasi, ya kan, kombinasi
R, ya, 3 min 1, ya, 2 dari banyaknya yang dimasukkan, 5 min 1, 4. Ya. Jadi ini kombinasi dari, ya, ini bacanya yang gede di depan ya. Jadi kalau pakai Excel kombin itu fungsi kombinasi. Ya. Ini n-nya, ini r-nya. Jadi n-1, r-1. Jadi kombinasi 2 dari 4. Kombinasi 2 dari 4 itu 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial, ya. Ada 6. Ya. Sorry, oke ya, kombinasi 4 dan 2 ya. Oke. Ini 6, ya. Nah, lagi misalnya. Oke, kalau yang kita distribusikan itu kelerengnya 6, ya. Tapi tempatnya ABCD. ABCD, ya. Tempatnya ABCD nih. Nah, kan bisa susunannya 1113, 1122, 1131 gitu ya. Nah, maka akan ada sebanyak 10. Kenapa 10? Nah, yang kita distribusikan ada 6, ya. Tempatnya ada 4, jadi kombinasi 3 dari 5. Kombinasi 3 dari 5 itu 10. Nah, dalam menyusun ini juga tentunya harus hati-hati. Ini untuk ngeceknya mungkin saya perlu sorting ya. Misalnya gini, kita sorting data ini. Data sort. Ya. Mau dari kecil ke besar boleh. Ini B, C, D, E. Oke. Dari kecil ke besar. Ya. Nah, ini sudah dalam bentuk sorting. Jadi akan ada cara penyusunan begini 1113, ya pokoknya gimana caranya jangan sampai ada yang kembar, ya kan? Ada yang kembar. Ini nggak ada yang kembar. Ya. Oke. Dan jumlahnya 6 semua. Jadi benar ya. Nah, ini juga sebuah teladan nanti bisa dicermati. Kalau 7 kelerengnya. Kelerengnya 7, apakah mengikuti hukum tadi, ya kan? Mengikuti lema tadi. Kalau kelerengnya 7, tempatnya 4. Tempatnya 4 ABCD. Nah, ini cara penyusunannya, ya. Cara penyusunannya. Oh, benar? Ada 20, ya. Kombinasi 3, 4 min 1, 3 dari 6. Kombinasi 3 dari 6, 20, ya. Tuh, ya kan? Nah, ini ada 20 juga. Nah, kalau ada susunan angka-angka yang membentuk jumlah angka 7 di sini ya. Ya, di sini. Kecuali di luar ini berarti teorema tadi salah. Ya kan? Berarti teorema tadi salah. Jadi ini semua kemungkinan sudah dilihat tidak ada yang kembar. 1114, 11 nggak ada lagi. Di sini 1141 beda dengan ini. Kalau ini 4-nya di kantong D, ini 4-nya di kantong C. Gitu ya. Nanti sheet 1 itu ya. Kemudian kita balik ke materi. Oke. Nah, atas dasar itulah maka ya, kita punya teorema 321. Teorema 321 itu menggunakan informasi yang ada di sini. Ya. Sekarang ini. Andaikan R1 dan R2. Andaikan R1 dan R2 itu menotasikan banyaknya runs N1 objek tipe 1 dan N2 objek tipe 2. Ya. Banyaknya run N1 objek tipe 1 dan N2 objek tipe 2. Dalam suatu contoh acak, ya tentunya jumlahnya dari yang tipe 1 itu ada N1, tipe 2 itu N2, berarti jumlahnya kita sebut misalnya N. Ya. Maka fungsi sebaran, ya, fungsi kepekatan peluang sebetulnya ini ya. Ini fungsi kepekatan peluang, bukan sebaran. Fungsi kepekatan peluang bersama. Kok bersama? Iya, karena ada R1, R2. Argumennya 2. R1, ini R1 kecil itu nilai dari R1 besar, R2 kecil itu nilai dari R2 besar. Ya. Nah, R1 kecil
R1 kecil itu nilainya bisa 1, bisa 2, sampai paling banyak N1, yaitu banyaknya sampel dari tipe 1. Demikian juga R2. Nah, R2 ini juga begitu. Bisa 1, bisa 2, dan seterusnya, sampai paling banyak N2. N2 ya. Oke. Nah, yang perlu dicatat bahwa antara R1 dan R2 itu nah, bisa sama nilainya, bisa selisih 1. Bisa selisih 1, artinya bisa R1 lebih kecil dari R2, cuma 1 selisihnya, dari R1 sama dengan R2 min 1, atau R1 sama dengan R2 plus 1. Jadi selisihnya ini 1. Bisa R1 yang lebih besar, bisa R2 yang lebih besar. Nah, jadi fungsi kepekatan pulang bersamanya begini. Ini kalau kita memperhatikan konsep bagaimana menghitung peluang, ya, bagaimana menghitung peluang itu adalah ini khususnya ada 2 ya, ada a priori, ada posteriori. Ini a priori. Ini banyaknya semua kemungkinan. Banyak semua kemungkinan tadi sudah dijelaskan, ya. N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial, atau di sini dituliskan sebagai kombinasi N1 dari N1 plus N2. Di bawah ini boleh N2 boleh, ya. Karena toh N1 plus N2 ini kalau ini nilainya, jumlah ini difaktorialkan dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial, ya. Sedangkan yang di atas ini, ya, kenapa begini? Ya, karena ini adalah banyaknya, ya, itu tadi semua kemungkinan, ya, banyak semua kemungkinan, ya, dari objek N1, ya, yang bisa ditempatkan ke dalam R1 sel dengan syarat tidak ada sel yang kosong. Ini dari tipe 1. Sedangkan dari tipe 2, itu, ya, dari tipe 2 itu sama caranya. Dari sebanyak N2 itu, ya, kalau di sini R2, ya, kalau di sini R1, ya, ada R2 tempat yang masing-masing tempatnya itu tidak boleh kosong. Jadi N2 objek tipe 2 itu harus didistribusikan ke dalam R2 sel yang tidak boleh ada sel yang kosong. Jadi kuantitas ini menggunakan informasi 5, 3, 2, 1, ya. Oke. Oh, ini ada pengalinya C. Kenapa ada pengalinya? Ya karena kita lihat bahwa R1 dan R2 itu bisa sama, bisa tidak. Kalau R1 sama dengan R2, misalnya 2 dengan 2, 1 dengan 1, ya, 3 dengan 3, sama kan? Maka C-nya di sini nilainya 2. Tapi kalau R1-nya 4, R2-nya 3, atau R1-nya 4, R2-nya 5, nggak sama, maka C-nya 1. Yang jelas antara R1 dan R2 itu bedanya tidak mungkin lebih dari 1. Oke? Ya. Jadi itu. Nah, kita lihat misalnya Excel. Ya. Oke. Garing ya. Oke. Nah, ini. Sekarang lihat. Andaikan kalau 5 terlalu banyak, saya gunakan 3, ya. 3 male, 3 female. Ya, 3 male, 3 female. Nah, oke. Yang dilihat yang kuning, ya, yang kuning ini aja. Nah, biar nggak terlalu banyak saya bikinnya, ya kan? Nah, lihat. Ini satu run. M ini satu run. Jadi run-nya M itu satu. Kan barisan dari suatu objek, ya, yang diikuti atau didahului oleh
tipe objek lain, ya, tipe objek lain. Di sini M, di sini bukan M, berarti ini MMM ini suatu run. Ya. Demikian juga di sini, ini MM ini satu run. Ya. M sendiri ini juga satu run. Ya. Karena diikuti atau didahului oleh objek lain yang nggak sama dengan M. Ya. Nah, jadi di sini ini satu run M-nya, ya, didahului nothing, didahului bukan F, boleh karena dia paling depan. Ya. Diikuti bukan M ya, ini F ya. Jadi ini run. Jadi run-nya M ini satu, di sini run-nya M itu satu, di sini run-nya F satu, ya sama. Run di sini R kecil M-nya satu atau R1 tadi ya, R1 ini R2 satu, sama-sama satu kan sama nilainya. Ya. Totalnya 2, 1 tambah 1, 2. Ya. Oke. Nah, jadi ini adalah semua kemungkinan susunan kawan itu datang. Jadi saya gunakan 6 saja karena 6 saja sudah 20 ya, 20. Kalau bayangin aja kalau kombinasi 10-5 ya, 10-5 banyak kali ya. Oke, jadi ini kombinasi 6-3. Kombinasi 3 dari 6 ya. Oke. Nah, jadi M ini adalah menghitung banyaknya run-nya M ini satu ya. Makanya rank-nya RM-nya satu. Sedang di sini RF-nya juga satu. Satu ya. Oke. Nah, di sini misalnya yang 7 ini. Ini M-nya satu, ini satu run. Satu run. Satu run M-nya 3. Sedang F-nya cuma 2, ini 1, 2 ya. Ini satu run. Jadi M-nya 3, F-nya 2. Ya. M-nya 3, F-nya 2. Oke. Nah, gitu. Nah, ini nanti bisa lihat kolom RM dan RF ini manual ya. Manual. Kita bisa ngelihat oh ini satu, satu. M-nya 1, 2, 2. F-nya 1, 2, 2, ya kan? M-nya 1, 2. Ini 2 ya. F-nya 2 juga. Nah, gitu. Ini 3, 3. 1, 2, 3 M-nya, F-nya 1, 2, 3 ya. Nah, 3 run untuk M dan 3 run untuk F. Nah, oke. Sekarang oke. Oke. Ini tadi apa namanya yang ada di teorema 321 itu ya. Dari teorema 321. Ini saya kopikan di sini. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat di sini RMR, ada RM, RF ya. Nah, R kecil adalah nilai ini. Jadi bisa 2, bisa 4, bisa 3. Ini semua kemungkinan ya. Ada dari 20 kemungkinan ini, nggak ada lagi selain itu. Kalau ada selain itu berarti teorema salah gitu ya. Nah, jadi nilai R paling kecil itu 2. Bisa dipahami nilai paling kecil itu 2 karena ya, karena bisa saja M-nya ngumpul semua, F-nya juga ngumpul semua. Kalau di sini M-nya ngumpul di depan, F-nya ngumpul di belakang. Ya. Kalau yang di paling belakang, ini M-nya ngumpul di belakang, F-nya ngumpul di depan. 2, ya kan? 2. Sedangkan yang paling banyak itu 6. Nilai R-nya paling banyak itu 6. Kok bisa? Ya kalau selang-seling. Misalnya perempuan laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Bisa. Atau dibalik. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan gitu. Ini laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Ya. Nah, jadi gitu. Nah, M-nya ada berapa? Kalau R-nya kalau R-nya 6 ada berapa? Nah, gitu. Nah, ini kalau kita apa namanya rekapitulasi dari data ini, dari 20 data ini, 2-nya ada berapa, 3, 4, 5, 6-nya masing-masing ada berapa. Oke. Pertama kali kalau ini saya nama array-nya itu saya kasih nilai R. Nilai R ya. Nilai R sehingga kita bisa menghitung
banyaknya. Jadi yang kalau R-nya 2 itu ada berapa banyak. Kita bisa gunakan count if ya. Count if. Yang 2 itu ada berapa dari nilai R ini, dari array yang namanya nilai R itu. M11 kan 2 ya. Oh, ada 2, yang 3 ada 4, 8 untuk 4, untuk 5 4, untuk 6 2. Sehingga jumlah ini harus sama dengan 20 ya, 20 total semua kemungkinan tadi ya. Nah, kemudian simetris ya, 2 4 8 4 2 simetris. Nah, sehingga peluang R sama dengan 2, R sama dengan ini peluang R sama dengan berapa ya? Tuh. Nah, ini distribusinya seperti ini. Ya. Sebarannya seperti ini. Dan ingat ya, total ini harus sama dengan 1. Karena ini total peluang. Total peluang. Oke. Ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Nyalakan mic-nya. Kalau enggak, lanjut. Kita ke materinya ini ya. Nah, oke. Ini fungsi kepekatan peluang bersama. Ya. Fungsi kepekatan peluang bersama. Ya. Nah, ini fungsi kepekatan peluang marginal. Fungsi kepekatan peluang marginal itu kalau R1 saja. Ya, kalau sudah ada angkanya, ini teorinya. Kalau sudah ada angkanya ya dari angka itu saja ya, dari angka yang tadi saja. Nah, dari FR1, FR R2 gitu ya. Itu dari sana. Jadi kalau dari angka tadi, dari nilai-nilai tadi seperti apa, gitu kan. Nah, oke. Nah, dari sinilah, dari sini ya, kita lihat RM ini, ya. Ini kita beri nama ya, misalnya nilai RM gitu. Kalau tadi nilai R, ini nilai RM misalnya. Nilai RM, RM-nya besar nih, ya. Nanti sekalian aja kasih kita bernama ini nilai RF gitu ya. Nilai RF. Nah, jangan kasih spasi, dia nggak mau dia. Nah, masing-masing RM dan RF ini nilainya paling kecil 1. Ya. Nilainya paling kecil 1. Kalau dia ngumpul, MMM di banyak nyaran cuma 1. Banyak nyaran paling banyak ya sesuai dengan jumlah dia N1 ya. Berarti distribusinya fungsi kepekatan peluangnya hanya terdefinisi untuk nilai RM 1 2 3 ini ya. Sama aja. Caranya count if nilai RM kalau R-nya sama dengan 1. Ya, 4 ya. 4, 12, 4. Jumlahnya harus 20. Ya. Jumlahnya harus 20. Jadi kalau mau peluangnya ya ini sama dengan 4 ini dibagi 20. Ya. 20. Dibagi count RM. Sorry. Count nilai RM. Ya. 0,2 ini 0,6, 0,2 peluangnya. Ya. Oke. Nah, dengan cara yang sama, RF-nya juga begitu. 1, 2, 3. Karena F-nya juga hanya 3. Gitu ya. F-nya juga hanya 3. Oke ya. Ini marginal. Kalau marginal itu ya M-nya sendiri, F-nya sendiri. Kalau bersama itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau totalnya? Tadi sudah, walaupun sudah ada cara mencarinya, ini totalnya. Ya. Nah, totalnya tadi ini. Ya, oke. Peluang R. Jadi kalau R itu adalah R1 tambah R2. R male dan R female dijumlahkan. Ya. Banyaknya objek ada sebanyak N1 tambah N2. N male tambah N female. Mau 33, mau 5, itu tergantung berapa
Berapa banyak kan? Berapa banyak itunya. Jadi di sini fungsi kepekatan peluang dari jumlah run itu didefinisikan sebagai berikut. Nah, sebetulnya yang kalau kita lihat tadi ya, ini adalah jumlah semua kemungkinan. Pembaginya itu jumlah semua kemungkinan. Kombinasi N1 dari N atau kombinasi N2 dari N ini sama. Mau ini ditaruh N2 juga sama, ya, karena N1 plus N2 itu N itu adalah ini, ya. Oke. Nah, kenapa ini dibagi dua atas sama bawah? Karena tergantung dari R-nya, tergantung dari jumlah run-nya itu genap apa ganjil. Nah, genap apa ganjil. Kalau salah satu run entah R1 atau R2 itu genap, nah, yang lain ganjil, maka jumlahnya ganjil. Kalau genap sama genap, ganjil sama ganjil, jumlahnya genap. Ya, oke. Nah, oleh karenanya lah, yang ganjil itu, ya, yang ganjil itu formulanya menjadi seperti ini, ya, seperti ini. Karena kalau yang genap itu sama dari sama-sama R1 dan R2 genap atau sama-sama R1 dan R2 ganjil. Ya. Sehingga jumlah genap sama genap tetap genap, ganjil sama ganjil jumlahnya genap. 3 sama 5 8, ya. Tapi kalau 3 sama 6 ganjil sama genap 9, ya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi untuk R-nya berapa? Oke, kisaran R-nya mulai dari 2 dong, karena kalau N1 itu R1-nya cuma 1 karena ngumpul semua. Demikian juga tipe 2 itu juga ngumpul semua, maka jumlah run masing-masing hanya 1, yaitu 1 tambah 1 jadi 2 jumlahnya. Nah, kalau masing-masing secara individu terpisah, maka R terbesarnya ya N1 plus N2. Kalau tadi 3 tambah 3 itu 6, kalau sampelnya 55 itu ya 10. Ya. Oke. Nah, ini fungsi kepekatan peluang dari jumlah run. Jumlah run. Ya. Oke. Nah, oke, kita lihat Excel-nya. Oke. Nah, ini ya. Saya gedein. 50 lah. Nah, oke. Ini aturannya, ya kan? Ini aturannya. Saya kecilin dikit biar tampak. Dah. Oke. N1-nya 5. Ya. N2-nya 4. Nggak sama loh ini ya, nggak sama ini. Maka R1-nya itu bisa 1, 2, 3, 4, 5. R2-nya bisa 1, 2, 3, 4. Bisa 1, 2, 3. R-nya, karena di sini dari 1 sampai 5, di sini dari 1 sampai 5, maka jumlahnya mulai dari 2 sampai 9. 2 sampai 9. Ya. Oke ya. Oke. Nah, dengan menggunakan formula ini, ya, ini kan N1, N2 dan tentunya jumlahnya ini kan sudah ada, ya. Yang variabel itu R kecil ini. Yang variabel itu R kecil. 2, 3, 4, 5, 6 itu kecil, ya kan? Ya. Nah, sekarang bagaimana membuat daftar
Ini nilai, ini peluangnya. Ini peluang. Peluang R sama dengan R kecil. Nah, gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan informasi seperti ini, kita bisa mengkopikan. Kita membuat formula dulu di sini. Ya. Formulanya apa? Nah, ini. Ya. Kita lihat. 2 genap, 3 ganjil, 4 genap ganjil, genap ganjil, genap ganjil, gitu ya. Genap ganjil. Kalau dia genap, itu peluangnya ini. Peluangnya ini. Kalau ganjil, peluangnya ini. Jelas aturannya ya, aturannya jelas. Permasalahannya sekarang, bagaimana kalian menyuruh si Excel ini, menyuruh si Excel itu, mengatakan, kalau dikasihkan angka 2, kenapa ganjil? Ya. Oke. Kalau dikasihkan angka 3, kenapa ganjil? Itu. Ya. Nah, ada yang tahu fungsi apakah yang bisa digunakan? Karena kan kita kan minta bantuan sama si Excel ini. Kalau kalian buat program itu kan sering menemui seperti ini. Bilangan itu kalau bilangan itu bilangan bulat, dia ganjil apa genap? Gimana cara mencarinya? Oke. Gunakan mode. Ya. Mode dulu. Ya, mode dulu ya. Nah, mode dulu ada sisa hasil bagi. Ya. Sisa hasil bagi. Oke. Kalau misalnya seperti ini bunyinya, C7 ini 2. Ya kan? Kalau dibagi 2, dan sisanya 0, jadi mod C72 sama dengan 0, jika mod C72 sama dengan 0, artinya 2 itu genap. Ya, 2 itu genap. Kalau bukan 0, ganjil. Nah, ya. Nah, sekarang kalau genap, maka yang dihitung adalah ini. 2 kali kombinasi N1 dikurang 1, ya, di atas, di bawahnya C7/2, C7/2, ini C7/2 kurang 1, kali, kan gitu. Kali kombinasi N2 kurang 1 dari C7/2 kurang 1, dan seterusnya ya. Nah, ini yang di atas. Nanti kalau misalnya dia ganjil, maka yang dilakukan ini, yang dihitung. Kombinasi N1 min 1, ya. Di sini yang di bawahnya C7-1/2. Kombinasi N2 min 1, bawahnya C7 min 3/2. Ditambah, kan ditambah ini, karena dipisah. Kan? Nah, jadi rumusnya ini. Pelajari bagaimana cara membuat rumus ini. Ya. Oke. Nah, sudah perhatikan? Nah, ada hal kalau kalian kopikan, di sini semua ini, dia menghasilkan error. Kira-kira R berapa? Kira-kira R berapa yang menghasilkan error kalau di copy ke bawah? Perhatikan formulanya. Kira-kira R berapa yang kalau dikopikan menghasilkan error? Kalau pakai rumus ini persis. Tuh ya. Nah, pasti di kombinasi ini nggak ada lagi, semua ini kombinasi. Ya, semua kombinasi. Ya. Apa syaratnya? Kombinasi itu punya nilai. Apa syaratnya? Kombinasi itu punya nilai. Ya, misalnya gini, kombin. Kalau saya salah, kalau kita salah menulis, dia hasilnya error. Kalau 54 ini benar. Ya. Tapi kalau kebalik,
kombin 4, 5, error. Ya, paham ya? Nah, yang mana kira-kira akan menghasilkan error? Bisa saja sih didefinisikan kalau misalnya, tapi kan harus membuat rumus baru di sini. Ya. Kalau misalnya kombinasi, biasanya kalau kita nuliskan yang di atas itu, N di bawahnya R. Ya. Nah, N itu harus lebih besar atau sama dengan R. Kalau N itu lebih kecil dari R, maka nilainya 0. Kan begitu. Yang mana? Nah, ini kan coba lihat. Ya. N1-nya 5, N2-nya 4. Kalau R-nya 9, coba. Ini yang di atas ini 5 min 1, ini 4. Ya. Ini 9 dikurang 3, 6 dibagi 2, 3. Nggak masalah di sini. Tapi di sini, coba. 4 min 1, 3. Ya. Ini 3. 9 min 1, 8. Dibagi 2, 4. Ya. Jadi ini kombinasi 4 dari 3. Ya. Kombinasi 4 dari 3. Nggak bisa loh. Di sini 0. Ya kan? Oke. Nah, oleh karenanya kalau kalian lihat di sini, ya, ilustrasi di sini, ya, teladannya di sini, lihat, N1, 5, N2, 4. Loh, ini kok cuma satu? Yang di atas ini kok cuma satu perkalian? Ya, harusnya dua karena ganjil. Kalau ganjil kan dua. Nah, ini ganjil, ya kan? R is odd. Odd itu ganjil. Aneh. Ganjil itu odd. Nah, oke. Kalau ini penjumlahan dua perkalian kombinasi. Ya. Ini even. Ya. Kalau ada T-nya, event. Event, genap. Ya. Jadi kok soal cuma satu? Genap, dua kali, iya. Ya kan? Genap, dua kali kan? Gitu kan? Nah ini kalau, apa namanya, kalian bingung menerjemahkan ini dari mana, kayak dari ini tadi. Ya, dari ini tadi. Kita harus tahu N1-nya 5, N2-nya 4. Ya. N1-nya 5, N2-nya 4. Nah, oke? Nah, sudah saya bantu bikinkan formula, ya, yang pakai Excel tadi. Ya, oke. Terus kalian bilang, kok ini nggak salah? Ya nggak salah orang ini yang khusus 9 itu saya gunakan formula ini. Ya, yang mulai dari sini dikopikan sampai 8. Dikopikan sampai yang ke-8 sini. Ya. Ini semua pakai rumus itu. Ya. Kecuali yang 9. Kenapa 9? Karena ini tadi. Di sini 3, di sini 4. Ya. Kombinasi 4 dari 3, nggak bisa. Ya. Kecuali si Excel itu eh, sudah membuat algoritma bahwa kalau eh, bilangan keduanya itu lebih besar daripada bilangan pertamanya, misalnya ini N1 lebih besar daripada bisa, itu sama dengan 0 nilainya. Nah, langsung otomatis penambahan di sini penambahan dengan 0. Ya. Jadi kalau kita lihat ini jumlahnya, ya, yang kecuali sampai 9 itu 0,9921. 0,9921 ini jumlahnya. Ya kan? Sehingga yang terakhir satu dikurang ini, jadi 0,0079. 0,0079. Sama persis dengan kalau kita mencarinya dengan ini. Ya. Kombinasi N1 dari N, ini 4 juga boleh, karena ya penyebutnya. Nah, pembilangnya kombinasi 4 dari 4 dan 3 dari 3. Nih ya, nih yang pertama. Yang pertama ini N1-nya 5 kurang 1, 4. Ya. 9 kurang 1, 8, bagi 2, 4. Ini 4, 4 kan? Yang ini 4 kurang 1, 3. 9 kurang 3, 6 dibagi 2, 3. Selesai ya. Nah, cuman yang ini tadi, yang karena yang kombinasi kedua itu menghasilkan nilai 0. Oke? Nah, ya. Nah, oke.
Nah, misalnya untuk pengujian dua arah, arah ya, maka daerah penolakan itu harus ada dua, yang lebih kecil dari nilai R tertentu dan lebih besar dari nilai R tertentu. Ya, oke. Di sini misalnya taraf nyata yang pasti, yang kenapa ada kata eksak? Karena kita menggunakan distribusi yang sesungguhnya, yaitu distribusi dari randomness sendiri, statistik R. Kita tidak menggunakan distribusi pendekatan, ya. Jadi menggunakan kata eksak, pasti, ya. Nah, di sini tarafnya di sini 3/126, karena kombinasi 4 dari 9 itu 126. Nah, oke. Kenapa ini 0,024? Nah, 0,024. Oke, kita kembali ke Excel dulu. 0,024 ya. Jadi maksudnya begini. Seperti yang saya ajarkan sewaktu uji-uji binomial ya. Kita lihat ini peluang dari istilahnya, memang kalau di sini posisinya di atas, tapi ini peluang dari bawah. Artinya begini, peluang R lebih kecil sama dengan R kecil, ya, kumulatif. Kumulatifnya karena sebelum 2 nggak ada nilai, ya berarti peluang kumulatif sama dengan 2 adalah ini, ya. Nih, ya. Nah, sekarang kalau sampai dengan 3 itu berarti 2 ditambah 3 ini. Ini kumulatifnya, ya. Sehingga kalau ini kita jumlahkan sampai sini, ya, 1, gitu ya. Sekarang kalau dari atas, kalau di sini lihatnya dari bawah, ya kan, posisinya di bawah Excel ini. Oke, nah cara menjumlahkannya begitu. Ini sama dengan ini, ya, ditambah ini, ya, ya. Ini kita tambahkan sampai ke sini, sehingga yang satu di atas. Nah, kan? Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat nilai dari bawah di sini, ya, saya kasih warna ini merah. Kalau pengujiannya 2 arah ya, satu merah. Ini total luas daerah penolakannya baru 0,0159. Kalau ditambah ini, ya, tambah itu, totalnya sama dengan 0,0159 ditambah 0,0079, 0,0238. Di buku tadi 0,024, bulatkan, ya kan? Jadi daerah penolakannya itu kalau kita pilih alfa, taraf nyata pengujian yang mendekati 0,05, maka daerah penolakannya adalah kalau R-nya lebih kecil atau sama dengan 2, atau lebih besar atau sama dengan 9. Ya, kalau R-nya itu. Ya, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya apa? Bahwa sampelnya tidak acak. Bahwa dia tidak acak. Tidak acak. 2. Iya, karena kalau R-nya 2, ngumpul semua, M semua, F semua. Atau MF, MF, MF gitu, saling berganti. Dia artinya ada pola. Ada pola, tidak acak. Tetapi kalau R-nya bukan 2, juga bukan 9, lebih besar dari 2, lebih kecil dari 9, dengan taraf nyata jumlah ini, 0,0238 ini, ya, maka hipotesis 0 diterima. Paham ya? Soalnya kalau kita bangsakan, oke, alfanya kalau alfanya 0,05 misalnya, kan kita susah mendapatkan 0,05 persis. Ya dapatnya inilah 0,159 dari bawah plus ini. Soalnya kalau kita tambahkan lagi misalnya sampai 3 gini, ini sudah 0,07. Ya. Sudah 0,07. Apalagi daerah penolakannya ditambah 3 ini dan 8. 2 ditolak 3, 3 ditolak apalagi 2, 8 ditolak apalagi 9.
maka taraf nyata pengujiannya bukan lagi itu, tapi jumlah dari 0,0714 ini dengan 0,0714 ini. Sudah 14%. Ya, sudah 14%. Bukan 5%. Ini kan mendekati 5% dari bawah. Mendekati 5% dari bawah. Oke ya. Nah, jadi itu bunyinya. Nah, ini tadi. Kalau batasnya kita naikkan bukan 2 tapi 3, kita turunkan bukan 9 tapi 8. Nah, alfanya 0,143, 14%. Oke ya. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, uh, materinya cukup ya untuk hari ini. Materinya khusus kalian itu uji randomness sampai mencari nilai peluang ini, bagaimana menabelkan peluang ini ya. Ya tentunya kalau kalian punya apa namanya menghadapi hal lain selain ya, kan tinggal diganti di sini. N1-nya berapa, N2-nya berapa, tentunya N di sini kan berubah ya kan, misalnya gitu ya, misalnya nih, misalnya ini bukan 54 misalnya, 53, 53 ya kan, 53. Tentu salah semua di sini kan. Nah, pasti ada apa namanya hal-hal yang perlu dirubah di sini. Kenapa kalau 53 6 6 6 6 permasalahannya sama seperti yang tadi ya. Permasalahannya sama seperti tadi, pasti ada kombinasi yang membuat nilainya 0 ya, nilainya 0. Oke? Nah, saya kira cukup itu ya. Kemudian tolong nyalakan kameranya.